Welcome to our channel. Obsesi Tiongkok terhadap energi begitu sangat besar. Negara ini mengonsumsi 35% lebih banyak energi dibanding Amerika Serikat setiap tahun. Sebelumnya, kebutuhan energi negeri tirai bambu meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 2000. Konsumsi Tiongkok ini dalam gilirannya telah membantu mendorong pertumbuhan yang mencengangkan, tetapi harus dibayar mahal. Ya, seperti data ini, Tiongkok menjadi negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Tidak ada cara untuk mengatasi perubahan iklim kecuali Tiongkok mengurangi emisinya menjadi nol. Negara ini bahkan punya masalah polusi yang sudah berlangsung lama dan juga rentan terhadap pemadaman yang sangat menghambat industri. Sebagai kebijakan revolusioner, Presiden Xi Jinping seperti dalam publikasi United Nations News menguraikan rencana untuk membuat Tiongkok netral karbon pada tahun 2060. Dalam pidatonya, ia mengatakan COVID-19 memperingatkan kita bahwa umat manusia harus meluncurkan revolusi hijau dan bergerak lebih cepat untuk menciptakan cara pembangunan yang hijau. Dalam konteks kini, tujuan Tiongkok dalam dekade sekarang, mereka akan mencapai puncak emisi karbonnya dan kemungkinan akan menjadi nol di tahun 2060. Hal ini memberikan waktu sekitar 40 tahun untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun, apalagi sebesar Tiongkok. Kita tahu ketika dunia mulai berpaling dari bahan bakar fosil, negara ini memosisikan dirinya sebagai raja energi. Tidak hanya mengubah sistem energinya sendiri, namun juga membangun rantai pasokan yang dapat membuat dunia tidak nyaman bergantung pada Tiongkok. Ya, lewat program Belt and Road Initiative-nya, Tiongkok benar-benar memperluas cengkramannya. Nah, lantas bagaimana Barat harus menghadapinya? Apakah yang sebenarnya direncanakan Tiongkok untuk dicapai pada tahun 2030 yang dapat menentukan model sistem energi global di masa depan? Berikut ulasannya. Pada akhir abad ke-20, Tiongkok berada di puncak revolusi ekonomi. Pada tahun 1990, PDB-nya hanya 6% dari AS dan penggunaan energinya hanya 34%. Tetapi reformasi ekonomi tahun 80-an dan 90-an memulai proses privatisasi industri dan membuka perdagangan dengan seluruh dunia. Pada saat bergabung dengan WTO pada tahun 2001, Tiongkok tengah dalam perjalanan untuk menjadi pabrik dunia dengan kebutuhan energi yang meningkat pesat. Sebagai akibat, Beijing terkenal sebagai salah satu kota paling tercemar di dunia selama hampir 1 dekade, sebagaimana laporan The Guardian. Hal ini menjadi sangat jelas bagi pemerintah di negara ini bahwa kondisi semacam itu tidak akan berkelanjutan. Bukan hanya dari fakta mengeluarkan banyak emisi, melainkan kenyataan bahwa banyak konsumsi bahan bakar fosil, misalnya gas dan gas alam, harus diimpor. Dan hal itu adalah sesuatu yang ingin ditinggalkan Tiongkok. Karena itu, mulai sekitar tahun 2010, negara ini berkomitmen untuk meningkatkan penyebaran energi terbarukan. David Fishman, manajer The Lantau Group Shanghai, perusahaan konsultan ekonomi yang berfokus pada industri energi Asia Pasifik, menyatakan Tiongkok seperti banyak tempat lain di dunia pada awalnya dihadapkan pada ekonomi berbasis biaya yang sangat non-kompetitif untuk proyek panel surya, untuk proyek angin, dan mampu menyubsidi pembuatan komponen utama. Ini demi memastikan daya yang mereka jual memiliki tarif menarik. Semua hal ini Tiongkok telah melakukannya dengan sangat-sangat baik. Diketahui, investasi Tiongkok dalam energi terbarukan membantu mendorong penurunan harga yang mencengangkan di seluruh industri, mengarah ke rekor tingkat instalasi angin dan surya baru di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dalam data ini, energi angin dan matahari menghasilkan lebih dari 10% listrik dunia. Sementara energi terbarukan hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan energi Tiongkok hari ini. Dari data yang ada, Tiongkok sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan di dalamnya jika kita melihat pembangkit listrik, sebagian besar energinya bersumber dari batu bara, kira-kira sekitar 60%. Sedangkan angin, biomasa, dan matahari tetap menjadi sumber yang jauh lebih kecil. Well, pada gilirannya terdapat tekanan yang meningkat di Tiongkok selama beberapa tahun bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak untuk mengurangi emisi.
Dan itu akhirnya terjadi pada tahun 2015 melalui Paris Agreement ketika Tiongkok setuju untuk menandatanganinya bersama AS dan hampir seluruh negara di bumi. Diplomasi mungkin terlihat formalitas politik belaka, namun setidaknya perjanjian ini sangat penting untuk membawa Tiongkok ke tahap berikutnya. Ketika tahun 2020, pemerintah Tiongkok menyatakan akan menetapkan tujuan nol emisi. Dan di satu sisi, hal tersebut dipandang dalam konteks geopolitik global sebagai simbol kudeta Tiongkok lantaran menetapkan tujuan tersebut bahkan sebelum saingannya AS bisa melakukan hal itu. Rencana dekarbonisasi Tiongkok meningkat secara bertahap dengan emisi bahan bakar fosil yang meningkat selama beberapa tahun sebelum mencapai puncaknya pada tahun 2030. Dari sana mereka telah memberi waktu kepada diri mereka sendiri 3 dekade lagi untuk mencapai nol emisi dengan 80% energi berasal dari sumber bebas karbon pada tahun 2060. Ya, akan ada usaha besar-besaran dan itu dimulai dengan mega proyek terbarukan dalam skala yang tidak terlihat di tempat lain di dunia. Salah satunya terlihat pada tahun 2017, sebuah tempat di Qinghai, tepat di bagian Tiongkok Barat, dibangun fasilitas pembangkit listrik tenaga matahari seluas 600 km persegi. Ukuran tersebut sangat fantastis lantaran hampir setara dengan luas negara Singapura. Fasilitas ini dilengkapi dengan bendungan air yang besar, juga instalasi angin yang memungkinkan Tiongkok mendapat sokongan energi yang melimpah. Ketika semua berjalan lancar, ladang energi ini mampu menghasilkan hampir 20 gigawatt energi, jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Israel pada waktu tertentu. Saat ini, seperti yang dijelaskan dalam tulisan Our Solar Powered Future is Already China's Reality, Tiongkok adalah negara dengan kapasitas energi terbarukan terbesar di dunia, termasuk 323 gigawatt tenaga surya, sekitar sepertiga dari seluruh total energi global. Meski demikian, Presiden Xi Jinping ingin meningkatkan kapasitasnya menjadi 1.200 gigawatt pada tahun 2030 mendatang, yang mana angka tersebut melebihi total dunia saat ini. Melihat penyebarannya yang cepat, Tiongkok bahkan diprediksi akan mencapai target beberapa tahun lebih awal. Pada tahun 2022 ini, pemerintah telah mencanangkan menambah sekitar 108 gigawatt tenaga surya, 2 kali lipat jumlah rekor tahun lalu. Para ahli mengatakan bahwa keberhasilan tenaga surya Tiongkok yang bersinar menunjukkan ada cahaya di ujung terowongan untuk transisi energi hijau global. Ya, energi terbarukan seperti solar panel adalah kunci untuk mengurangi emisi di sekitar listrik yang merupakan sumber tunggal terbesar emisi CO2 global. Dan Tiongkok sekarang telah bergerak ke arah yang barangkali hampir tidak pernah dipikirkan, tidak diinginkan oleh negara-negara seperti AS dan sekutu-sekutunya. Ya, apalagi kalau bukan penguasa energi terbarukan di masa depan.